wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur aqwal ayyadna batal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzah Wadi dimanapun Pulau Sami berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, malam ini kita ketemu lagi dalam acara yang Pulau Sami nantikan. Moga-moga yang jumpai Pulau Sami, para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semua Pulau Sami dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan baru selesai melaksanakan solat Isya berjamaah bersama keluarga, warga masyarakat yang ada di RT RW kita masing-masing, di sekitar masjid kita masing-masing. Alhamdulillah. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih ditakutin oleh virus corona yang belum selesai ini. Bahkan semakin bertambah kalau kita lihat pada pengumuman di televisi kita. Untuk itu maka kita tetap waspada. Okay? Di tempat kita berada selalu kita siapkan iaitu masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, kemudian kita ukur suhu tubuh kita. Itu yang lain untuk menghindar daripada kena virus corona tersebut. Dan kita juga sekaligus berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah segera mengakhiri virus corona ini, sehingga anak-anak kita yang sekolah segera dapat sekolah dengan luasa. Kita yang beribadah dapat ibadah dengan luasa di masjid, pengajian-pengajian kita. Kemudian juga mereka-mereka yang terjun bidang ekonomi dapat mencari rezeki dengan bebas, kemana saja dengan tidak ada rasa takut, karena corona umpama sudah diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dekatkan diri pada Allah, taat ibadah, jauhkan dosa dan maksiat, rajin istighfar, rajin taubat pada Allah Ta'ala. Jangan kena dosa kita yang banyak sehingga Allah datangkan corona di muka bumi ini sebagai teguran pada manusia, sebagai ujian bagi kita umat Islam, atau bahkan jadi persekot azab bagi manusia yang sudah keterlaluan durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Pulau Sami sebagai pendengar setia, kami ucapkan selamat jumpa lagi di dalam acara ini. Selain pendengar kami setia, Ibu Ariful Ardi namanya, dari radio Praida, dia ikut serta sebagai peserta yaitu korban, yang insyaAllah sebulan lagi kita akan laksanakan korban. Dan alhamdulillah pasar Mas Bagi, pasar sapi Mas Bagi sudah dibuka. Pasar sapi terbesar di NTB, pasar sapi di Mas Bagi. Alhamdulillah. Tentu banyak umat Islam bisa mencari dan membeli untuk korbannya pada tahun ini, moga-moga. Kemudian juga Ibu M. Syafi'i, terima kasih kiriman pulsanya, Bapak Hanafi, Bapak Masri dan sebagainya. Mudah-mudahan Pulau Sami semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat, jauh dari bala bencana, musibah, wabah dan seterusnya. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, akan kita jawab pertanyaan dari Pulau Sami. Untuk itu mohon maaf, saya harus buka kacamata. Pulau Sami yang ada di luar negeri sana, ada di Arab Saudi katanya, pendengar-pendengar setia kita, ada di Malaysia, ada di Brunei, bahkan ada juga di Batam dan juga di Mamuju. Ada yang akan kita jawab pertanyaannya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih pada saudara kami yang ada di Sulawesi Barat, di kota Mamuju. InsyaAllah akan jawab pertanyaan dari anda. Mari kita mulai para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Bapak Tuan Guru, apakah benar kalau kita solat berjamaah di masjid tak harus memakai celana dalam
Masya Allah. Di mana-mana kita solat, tentu kita pakai celana dalam. Masa tak pakai? Nanti seperti jam tembok nanti kelihatan. Apalagi situ ada jamaah laki, jamaah perempuan. Waspada. Pakaian kita yang baik, yang sopan, yang tidak menimbulkan masalah nanti. Tentu kita pakai celana dari dalam. Baju dalam, celana dalam semua terpakai. Pakaian yang sopan, pakaian yang baik, nutup aurat tentunya. Harus. Dalam Al-Quran kita suruh supaya kita pergunakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakanlah pakaian kalian, hiasan kalian setiap kita masuk masjid untuk solat jamaah. Apakah boleh kita memegang Al-Quran yang mempunyai terjemahan, punya makna tanpa wuduk tu dalam keadaan haid? Kiranya walaupun kita dalam keadaan Nabi dan haid, atau Al-Quran punya terjemahan, tafsir dan kiranya kita tidak membacanya dalam keadaan demikian, memegangnya dalam keadaan demikian. Kecuali terpaksa. Paksa kita pegang Quran, buat Quran dalam keadaan tidak berwuduk. Atau dalam keadaan haid, walaupun punya terjemahan, punya tafsiran dan seterusnya, kiranya kita pegang bawa Quran dalam keadaan suci, sudah berwuduk dan tidak dalam keadaan menstruasi, kecuali terpaksa, disilakan. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang solat sendiri padahal dia tahu bahawa ada orang berjamaah? Solat sendiri tempat dia itu solat, ada orang berjamaah. Kenapa tidak ikut berjamaah? Bukankah kalau kita berjamaah dapat pahala yang sangat besar kali? Apalagi kalau solat subuh berjamaah, isyak jamaah, Masya Allah. Man sallat subha fi jama'atin faqad nama qamal laila kullahu. Siapa subuh jamaah, akan dia solat tahajud, solat malam semalam penuh 12 jam. Itu pahala kita subuh jamaah. Lantas kita solat sendirian padahal orang sedang berjamaah subuh. Betapa ruginya kita, betapa nyesalnya kita. Demikian pula solat isya berjamaah. Man sallat isya fi jama'atin faqad nama qama nisfal lail. Siapa solat isya berjamaah, kenakan dia solat malam, setengah malam penuh, iaitu 6 jam. Kenapa kita buang-buang kesempatan untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya pahala? Karena itu jangan solat sendirian, gabunglah untuk berjamaah sama teman-teman kita. Nabi menjamin subuh jamaah isya jamaah adalah jaminannya syurga. Man sholal badaini dakhala jannah. Siapa subuh jamaah isya jamaah, jaminannya syurga. Bagi orang munafik paling berat solat jamaah adalah subuh dan isya. Asqalus sholati 'alal munafiqin salatu subhi wal isya. Law ya'lamuna ma fima la tauhuma walau habwan. Paling berat solat bagi orang munafik lah solat subuh dan isya berjamaah. Dikata mereka tahu besarnya pahala, besarnya ampunan Allah, rahmat Allah bagi yang subuh jamaah isya jam. Pasti orang munafik saja datang, apalagi orang beriman, apalagi orang Islam. Nah kalau orang beriman saja tidak datang, pada tempat lain orang munafik datang, ini namanya keterlaluan. Tak cinta pahala, tak cinta rahmat Allah, tak cinta pada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah menjamin, yaitu lisa'idi salasu alamatin. Orang yang selamat itu 3 tandanya. Mau kita selamat, berarti mau selamat. Tanda orang selamat, sabda Nabi ada 3. Qutun halal, rizki yang kita makan selalu yang halal. Rizki yang kita cari, yang kita peroleh selalu yang halal. Makan minum halal, belanja halal. Yang kedua, mujalasatul ulama. Tanda orang selamat selalu datang di majlis ilmu, selalu datang di pengajian. Sekarang ini tidak bisa kita hadir di pengajian di Tembeng Putih, pada Mara, di Loyok, di Mas Bagi maupun di Tang Abul Barokat Wanapat, di Kecamatan Jonggat Desa, iaitu Bun Katin, Tuan Guru sana kita tidak bisa hadir karena terhalang oleh corona ini. Masya Allah, mudah-mudahan segera berakhir. Pengajian kita jalan semuanya. Kemudian pengajian kita di PWRI, Lombok Timur, pengajian kita di Sandubaya dan seterusnya. Berapa pengajian terhenti semuanya. Kampung Baru juga demikian. Di Rutan Selong juga terhenti sementara gara-gara corona. InsyaAllah mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Allah amin. Yang ketiga, selamat seorang adalah
wassalatu ma'al imam. Selalu solat bersama imam. Selalu solat sama imam. Kalau gitu, lisyaqi salatu alamati, orang cilaka ada 3 tandanya. Qutun haram, makan minumnya haram. Kemudian kedua, jauh dari majlis ilmu, tak suka hadiri pengajian. Yang ketiga, wassalatu wahdah, selalu solat sendiri. Itu tanda orang cilaka, tanda orang tidak selamat, tidak bahagia. Wa na'udzubillah min zalika. Mari kalau gitu, selalu kita upayakan dapat solat berjamaah. Saya melihat justru dengan corona ini, padahal sudah dibolehkan kita berjamaah, banyak yang akhirnya keterlaluan, artinya keterusan, tidak suka berjamaah solat. Masya Allah, bahaya sekali ini. Tanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang puasa nazar selesai puasa bulan Ramadan? Dia bernazar, dia diucapkannya kalau ia lulus sekolah, dia akan puasa nazar selesai Ramadan. Wajib laksanakan. Nabi bersabda, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa bernazar untuk bakti taat pada Allah, wajib laksanakan. Wa man nazara an yu'siyahu. Siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat pada Allah, pada yusi, jangan dia berbuat maksiat durhaka pada Allah Subhanahu taala. Orang suka nazar, dikit-dikit nazar, dikit nazar. Tanda orang manusia pelit itu. Jadi, kalau saya sehat, saya sedekah. Jadi kalau tidak sehat, tidak sedekah ya. Kalau saya nanti sudah selesai lulus ujian, maka saya akan rajin berjamaah. Berarti kalau tidak lulus, tidak rajin berjamaah. Manusia pelit, manusia bakhil yang demikian itu. Naudzubillah min dzalika. Berikut para pendengar. Bagaimana dengan orang tua yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya? Kemudian si anak nasihati orang tua. Kan tetapi orang tua tersebut tidak mau kalah atas apa yang dinasihatkan anaknya. Apa anak tersebut termasuk dalam anak durhaka? Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jadi pengajian musyawarah saya sampaikan, ada 5 macam perbuatan salah, perbuatan keliru, perbuatan dosa yang segera dapat balasan Allah sebelum kita meninggal dunia. Khamsun yu'ajjilu Allahul uqubah li sahibiha qabla mauti. Ada 5 macam perbuatan segera dapat balasan Allah bagi orang yang melakukannya sebelum ajal tiba. Dengan kata lain, dapat persekot azab dari Allah. Siapa mereka 5 macam itu? Yang pertama, al-baghyu, apabila orang berlaku zalim aniaya pada orang lain. Jangan berlaku zalim aniaya pada orang lain. Karena doa orang yang teraniaya itu sangat kabul. Allah bersumpah pada dirinya, wa izzati wa jalali lansurannaka walau ba'da hin. Firman Allah, demi kemuliaanku dan ketinggianku, pasti aku akan membela kamu, wahai hambaku yang teraniaya. Ujungnya apa? Kalau orang berdoa teraniaya, kabulnya doa luar biasa. Maka orang yang menganiaya itu kena doa orang yang teraniaya, orang mazlum, bisa jadi orang itu jatuh, tersungkur, terpleset, kemudian tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena doa orang teraniaya. Banyak orang menderita karena doa orang yang dia aniaya, yaitu menganiaya orang tua atau orang lain. Nauzubillah. Yang kedua, segera dapat azab Allah adalah orang-orang yang al-ghadaru, dan suka menipu daya. Nipu daya orang, nipu daya rakyat, daya masyarakat. Orang suka menipu daya, segera dapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan tipu daya, bukan umatku, sabda Nabi SAW. Jangan nipu daya orang. Yang ketiga, yaitu uququl walidain, durhaka sama ibu dan bapa. Siapa durhaka pada ibu bapaknya, segera dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, qati'atur rahim, orang suka mutus silaturahim. Siapa yang suka mutus silaturahim, tidak bersapa, tidak berkewak, tidak tegur sapa, saling dendam, maka orang itu kan segera dapat balasan Tuhan sebelum ajalnya datang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa ma'rufun la yuskaru, orang tidak pandai mensyukuri jasa dan kebaikan orang. Kebaikan orang tidak disyukuri, jasa orang tidak disyukuri. Justru air susu dibalas, air tu madu dibalas dengan racun. Itu maknanya. Dia tidak mau membalas kebaikan orang dengan kebaikan, justru dia balas dengan kejahatan. Nabi bersabda, dan ini hadis sering ditaruh
pada saat zikrul hauliyah ma'had digantung nggih, dan kaligrafinya supaya dibaca oleh nggih tahrijat ma'had dan tulab talibat. Para masyayikh juga membacanya. Apa bunyi hadisnya? Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'ulahu. Siapa memberikan kamu suatu kebaikan kecil sekalipun, wajib kalian balasnya setimpal, kalau tidak minimal kalian mendoakan orang berbuat baik. Kalau kita anda balas kebaikan orang, itu namanya ma'rufun la yuskaru, orang itu segera mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, karena dia ingkar jasa, tidak mensyukuri kebaikan dan jasa orang. Oh, na'udzubillah. Karena itu yang kita tanamkan pada tolab talibat ma'had, akhrijim takhrijat, jasa guru, jasa nggih dan masyayikh, supaya tetap diingat, dikenang dan didoakan masyayikhnya, walaupun kita sudah lama menjadi nggih dan takhrijim takhrijat. Saya punya murid, alhamdulillah, ada menjadi orang-orang yang ya berperan, selalu ingat kepada kita, selalu mengenang dan selalu mendoakan kita. Itulah dia, mereka akan dapat barakah ilmu dari para gurunya. Fa biqadril ijlal yantafi'u talib, katanya Syekh Hasan Muhammaduddin Takriratus Saniyah. Menurut kehormatanmu, kemuliaanmu pada guru, itulah barakah dan manfaat ilmu yang kalian peroleh. Barakah ilmu, manfaat ilmu, kebaikan ilmu kita peroleh kalau kita hormat pada guru-guru kita. Masya Allah, mari kita biasakan diri mendoakan guru-guru kita, baik sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. InsyaAllah ilmu kita jadi ilmu yang barakah. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan para pendengar, tanya ni okay? Jadi menghadapi orang tua yang seperti itu, kita tidak boleh gegabah. Walaupun kita nasihati orang tua, caranya menasihati itu tentu harus dengan cara yang sopan santun, lemah lembut, penuh tawaduk pada orang tua. Yang sampai kita mengatakan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Fala taqul lahuma uffin. Yang kamu mengatakan kepada orang tua. Hendaklah dengan kalimat yang iaitu baik kepada orang tua kita, supaya jangan dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, bahaya akibatnya bagi diri kita sendiri. Kemudian para pendengar, dan kalau kita sudah beri sesuatu pada siapapun juga, jangan diungkit-ungkit, yang disebut-sebut, jangan diucap-ucap, jangan nyakitin orang dan pemberian kita. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan yaitu diungkit-ungkit dan disakit-sakitin orang yang dikasih sedekah. Yang kedua, hendaklah kita berikan sedekah yaitu yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian akan dapat pahala jika kalian sedekahkan apa yang paling kalian cintai, paling kalian masih sayangi, itu yang disedekahkan. Jangan nasi bari, pakaian sudah lusuh dan sebagainya, tidak akan diterima. Andai kata terima, tapi kan mereka tidak akan puas betul lagi menerima pemberian kita. Berilah suatu yang masih kita senang pakainya, itu insyaAllah paling besar pahalanya. Ibu Ariful lagi, pama telekung kita masih bagus, jilbab kita masih bagus, tapi karena ada seorang yang perlu dibantu, kita kasih satu di antara 5 telekung kita. Telekungnya 5, jilbabnya 6. Kasih satu, insya-Allah tidak berkurang. Justru nanti akan diganti Allah dengan lebih baik daripada itu, insya-Allah ta'ala. Orang tua jangan justru merasa kecewa kalau nasihatin anak. Syukur ada anak kita memberikan ingat kepada kita. Tentu dengan cara yang sopan santun. Alhamdulillah saya punya anak, ada yang peringatin saya. Syukur alhamdulillah, karena anaknya lebih alim pada orang tuanya. Begitu contohnya para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, apakah kita masuk neraka apabila kita memberi uang kepada Pak Polisi, oknum polisi, ketika kita ditilang, supaya kita jangan ditilang? Masya Allah. Itu namanya nyogok petugas. Gimana hukumnya nyogok petugas? Tang ar-rashi wal murtashi finnar. Orang nyogok dan disogok sama-sama di api neraka. Pak polisi kalau nerima sogokan, dosa, salah dia. Kalau tahu atasnya, bisa-bisa nanti dimutasi, bisa dipindah dan sebagainya.
Dan kita juga berdosa kerana berikan sogokan pada orang kalau kita salah, supaya kesalahan kita dimaafkan. Padahal harus ditindak, ditilang kerana kita umpama tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tidak bawa surat-surat kendaraan, juga kita tidak pakai masker sekarang ini umpama, atau yang lainnya. Maka kita jangan nyogok, kita harus jujur, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada itu sogok-sogokan. Kan biasakan orang senang nyogok, orang nyogok dan disogok sama di api neraka. Ya sama, Anda di neraka, yang disogok di neraka, bisa jadi begitu. Wa na'udzubillah min dzalika, ya Allah. Ada saja, Baik para pendengar, berikutnya Tuan Guru nasihati kami tentang membahagiakan kedua orang tua dari dunia sampai akhirat nanti. Masya Allah, biar kita bisa bahagiakan orang tua kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada berapa macam amalan untuk kita bahagiakan orang tua kita. Ada disebutkan dalam hadis, ada 10 kewajiban anda pada orang tua anda. Jadi ada 10 kewajiban pada orang tua. Apa yang 10 itu? Kita bisa cari dalam kitab Durratun Nasihin, kitab Durratun Nasihin. Apa kewajiban kita pada orang tua hingga kita menjadi anak yang bakti, anak yang taat pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil wali. Ridha Allah pada ridha ibu bapa, murka Allah pada murka ibu dan bapa kita. Ada 10 kewajiban pada orang tua. Apa yang 10 itu? Pertama, at-ta'amu lahum. Kita wajib memberikan makanan pada orang tua kita. Nabi mengatakan, di kulli luqmatin qasrun fil jannah. Setiap suap nasi yang kau berikan makanan, kau berikan pada orang tuamu, nanti Allah balasnya dengan sebuah istana dalam syurga. Tidak hanya Pak Jokowi yang punya istana, tapi orang yang suka memberi makanan kepada orang tuanya akan dapat istana nanti dalam syurga. 1 suap, 1 istana. Kalau 10 suap, 10 istana. Kalau Nabi 100 suap, 100 istana. Ya Allah, banyak sekali memberi makanan pada orang tua kita. Yang kedua, al-khidmatu lahum. Berkhidmat, melayani keperluan orang tua kita. Itu dia kewajiban sebagai anak. Kemudian ketiga, menjawab panggilannya. Kalau dipanggil umpama, kita harus segera menjawab dan mendekat. Jangan tiang dari jauh. Harus kita segera mendekat pada orang tua, tanya apa keperluan dia memanggil kita. Jawab panggilannya. Kemudian kita wajib ata'ahu, mentaati ibu atau bapa kita, atau kedua-duanya. Wajib taat pada orang tua. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kalian padaku dan bersyukur kalian pada orang tuamu, dengan cara mentaati ibu dan bapa kita. Jangan durhaka pada orang tua. Kemudian berikutnya, takallum billini, berkata-kata halus manis, lemah lembut, indah-indah, cantik-cantik ngomongnya pada orang tua. Jangan sampai kita lebih keras suara, kasar suara kita pada orang tua, walaupun dia salah sekalipun. Apalagi dia tidak salah. Karena itu maka kita harus berkata yang lemah lembut, halus manis, penuh kasih sayang pada orang tua kita. Ingat, bagaimana keutamaan kita memandang wajah orang tua kita. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, Allah akan berikan dia pahala haji dan umrah yang mabrur, yang makbul. Masya Allah. Siapa-siapa yang mencium kening ibunya, cium kening ibunya, itu adalah menjadi dinding api neraka bagi si anak yang mencium kening ibunya. Demikian hebatnya ibu yang disebut, bukan bapa dalam hadis itu. Baik. Kemudian berikutnya, kewajiban pada orang tua bagi seorang anak sehingga dia dapat ridha orang tua, kasih sayang orang tua, sehingga dia dapat selamatan nanti di hari kemudian, yaitu berikan pakaian. Kalau orang tua kita butuh, orang tua saya butuh kain, butuh baju, belikan. Ibu saya membutuhkan telekom, kena belikan dia. Harus kita jangan pelit sama orang tua.
Dan orang tua tidak pernah pelit pada kita. Yang kita masih dalam rahim, sampai lahirkan, sampai kita besar, sampai kita sekolah, sampai sarjana. Tak pernah orang tua pelit. Setelah kita punya penghasilan, kita pelit. Nabi bersumpah kepada Allah Ta'ala. Bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, siapa-siapa seorang anak berikan Allah penghasilan, rezeki, dia selalu memberikan orang tuanya, selalu dia berikan orang tuanya uang atau makanan, pakaian dan sebagainya. Demi Allah, orang itu jadi temanku nanti dalam syurga. Si anak itu jadi temanku dalam syurga. Itu balasan kita selalu tanjak, syafaatin, memberi pada kedua orang tua kita. Kita bersama Rasul dalam syurga. Masya Allah. Sama dengan kita nyantui anak yatim. Siapa-siapa yang mengasihani anak yatim, laki atau anak yatim perempuan, ia bersamaku nanti dalam syurga seperti jariku ini. Lengket, nempel, seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Seperti itu kita nanti bersama Nabi dalam syurga. Siapa mengasihani anak yatim. Kita nanti ngasih anak yatim buat repol nanti pada hari Jumat tanggal 3 Juli ba'da solat Jumat. Kenapa? Karena sedekah itu dapat menghindarkan bala bencana musibah. Mudah-mudahan dengan banyak orang sedekah, maka bencana musibah wabah corona segera diangkat oleh Allah. Inna sadaqah tadfa'u sab'ina baba minal bala. Sekali anda sedekah, terhindar anda daripada bala bencana 70 bala bencana. Kalau semua umat Islam, bangsa Indonesia suka sedekah, insya-Allah corona ini segera diangkat Allah. Karena satu kali sedekah 70 bala bencana yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita suka memberi pada orang tua kita pakaian. Yang pakaian sudah lusuh, pakaian sudah robek, pakaian sudah tampelan, berikan yang baru. Kemudian kalau kita berjalan sama orang tua, al-masyu mahu khalfahu. Berjalan di belakang orang tua. Kalau kita berjalan dengan orang tua kita, kita di belakang. Jangan di depan. Sombong amat ini anak. Orang tuanya di belakang, dia di depan. Kita harus di belakang. Jaga orang tua dari belakang. Jangan ada anjing yang mengejarnya. Kita bisa hindarkan. Kemudian yaitu membuat orang tua kita senang, bahagia. Membuat orang tua kita jadi senang, bahagia dengan apapun yang dibolehkan agama. Dan membuat senang orang tua itu menyebabkan kita dapat ampunan Allah seketika. Inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Paling cepat datangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang tua. Gitu kita bikin senang hati orang tua, langsung kita dapat ampunannya Allah Ta'ala. Tidak pakai lama-lama, tidak pakai besok lusa. Gitu kita bikin senang orang tua, langsung kita dapat ampunannya Allah. Masya Allah. Cepat dapat ampunan Allah. Sama dengan tulab talibat pergi untuk ilmu. Manin taqala yata'allamal ilma mutaralahu qabla yahtua. Siapa yang berangkat rumahnya pergi untuk ilmu, belum langkah pertama, kanan kiri, belum. Sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi cari rezeki, setelah pulang baru dapat ampunan Allah. Man amsa kala min amaliyadi amsa maghfurallahu. Siapa pulang ke rumahnya dalam keadaan capek, sudah mencari rezeki yang halal, sampai rumahnya tinggal dunia. Man taraka du'a lil walidain yang qati min rizqu. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pati limit sempit sedikit, kejepit rezekinya. Putus keran rezekinya, sabda Nabi. Dan suka doa orang tua, sempit rezeki kita. Karena itu maka kita menderita, kita sulit rezeki, sulit dapat uang. Kenapa? Karena kita tidak suka doa orang tua. Coba rajin doa orang tua. Dalam sujud tahiyat selalu ada doa untuk orang tua kita. Habis solat kita doakan orang tua. Habis solat tahajud doakan orang tua. Insya Allah rezeki nomplok, kata orang. Itu dia kelebihan kita bakti sama orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Saya doakan kepada semua tulab, talibat, mahat. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang menjadi orang yang selalu bakti kepada orang tuanya, juga terhadap guru-gurunya. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan jawab tanyaan berikutnya. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih kita utamakan? Ziarah ke kubur orang tua, makam orang tua atau ibu bapa kita, atau ziarah ke makam
para wali. Masya Allah. Tentu ke kubur orang tua dulu dong. Lah itu baru ke wali. Okay? Ke wali atau ulama-ulama dan seterusnya. Orang tua kita dahulukan. Kuburnya di desa, di kampung. Dan setelah itu kita pergi ziarah ke wali-wali. Okay? Saya pernah ziarah ke makamnya Wali Songo. Okay? Di Jawa Timur. Yang ada Jawa Timur. Okay? Yang di Surabaya. Yang di Gresik. Yang di tempat-tempat lain. Kita sudah berziarah ke sana. Tapi ziarah ke kubur orang tua dulu dong. Okay? Itu dia para pendengar. Okay? Semua kita cintai orang tua lebih dahulu. Dia para ulama-ulama, para waliullah. Kita ziarahin orang tua lebih dahulu. Moga amin. Allahumma amin. Baik para pendengar yang dirahmati Allah. Mohon maaf nih, saya minum dulu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara kami, pendengar kami, pemirsa kami yang ada di luar negeri sana, Malaysia, Brunei, atau di dalam negeri, Batam, Pak Manggi, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi dan sebagainya. Ada bilahari dari Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, maaf, ada juga dari Lombok Utara. Ada suatu yang menjadikan bagi kita. Saya baca di koran tadi. Ada seorang mahasiswa dari Lombok Utara bunuh diri di Anjani. Laki-laki, tentunya mahasiswa laki-laki. Mahasiswa bunuh diri, gantung diri di Anjani. Gara-gara apa? Gara-gara berdebat dengan pacarnya masalah poligami. Masya Allah. Masalah poligami. Maka jenazahnya dibawa ke Lombok Utara. Tidak ada keberatan dari keluarga. Karena memang dia bunuh diri menurut Bapak Polisi kita Lombok Timur. Ya, apa yang kita sesalkan, kok seorang mahasiswa, mahasiswa agama, bunuh diri. Ya Allah. Gimana jadinya kalau banyak mahasiswa bunuh diri? Dan dia umpama mahasiswa agama. Nabi bersabda, siapa-siapa bunuh diri, man qatala nafsahu bihadidatin, siapa bunuh diri dengan senjata tajam atau dengan pistol, besok dia kekal abadi dalam neraka, terus bacok diri selama-lamanya, atau tembak diri. Siapa-siapa bunuh diri dengan jalan minum racun terus, maka nanti di akhirat dalam neraka dia kekal abadi dengan minum racun terus-terusan, tiada henti-hentinya. Siapa bunuh diri dengan jalan terjun dari tempat yang tinggi, dari jurang, dari pohon, dari menara, atau dari gedung bertingkat, situ sudah terjun bebas, kemudian dia mati, bunuh diri, maka besok di neraka kekal abadi dalam keadaan seperti itu, bunuh diri terus, naik, turun, terjun, bebas. Itu yang dilakukannya selama-lamanya dalam api neraka. Kasihan. Karena itu seorang muslim mukmin, apalagi mahasiswa, yang sampai mudah putus asa, putus harap. Allah melarang kita, la tai'asu min rauhillah, nahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Allah mampu mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah sanggup mengampuni segala dosa. Maka walaupun dosa kita banyak, yang putus asa karena banyak dosa, Allah sanggup mengampuni dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik saja. Demikian kepada Anda. Ya, pertanyaannya para pendengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Tiang Hamzan dari Gangga, Lombok Utara. Lombok Utara juga ini. Dulu pernah di Mahat. Oh ya, alhamdulillah, tarijin, silakan, mudah-mudahan ilmu Anda ilmu yang barokah di Lombok Utara. Yang mau tanya, apa hukumnya kita mengambil sedikit keuntungan dari menjual barang titipan orang? Misalnya, kita suruh menjual oleh yang punya barang, dan kita dapat keuntungan.
boleh, bagus. Nanti kita melatih diri, pandai berdagang. Tapi nanti harus jujur dong. Kalau kita jualkan saya barang ini 1,5 juta. Tahu-tahunya kita bisa menjualnya harga 600.000. Lebihnya 100.000. Jujur aja. Saya jual barang pelinggi harga 600.000. Tolong halalkan 100.000 itu. Ya tentu senang aja. Yang punya barang tidak marah, tidak kecewa. Kenapa tidak kurang dari 500.000 yang kita diminta menjualkan? Lebih dari itu boleh untuk kita, tapi harus jujur, beritahu. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada sembunyi-sembunyi. Maka supaya kita tidak ragu, tidak was-was, tidak barang syubhat, barang haram, nyatakan saja bahwa saya menjual harga sekian, lebihnya untuk saya dong. Itu senang hati dia. Demikian kepada anda di Gangga, Lombok Utara, Masya Allah. Di sana ada pendengar saya yang setia. Siapa mereka? Siapa beliau? Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Najmul. Itu menurut kakak beliau yang teman kita jadi dai kesehatan Lombok Timur, Ibu Hajah Raudah, bahwa dia juga pendengar setia tanya jawab agama Islam ini. Mudah-mudahan beliau sukses dalam perjuangannya. Mudah-mudahan beliau berhasil dalam perjuangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia juga tamat di Pancor, tamat Mahat. Alhamdulillah. Moga-moga. Amin. Doktor. SH, MH. Masya Allah. Demikian pada anda. Tiang hamba Allah dari Aibmal. Mana Aibmal? Oh iya. Di wilayahnya Ibu Ariful Ardi. Dia mau tanya apa hukum pemimpin yang pilih kasih sama masyarakat, seperti rumah gempa yang hancur, nggak dapat bantuan, sedangkan retak sedikit dapat bantuan. Yang sudah tanya ke kantor BNPB Kabupaten, memangnya tidak dikirim nama dia. Kasihan. Tak boleh gitu dong. Yang retak dikasih bantuan, yang hancur berantakan tak dikasih bantuan. Saya termasuk yang rusak rumah saya kena gempa. Kerusakan, rusak sedang dapat 25 juta. Rusak berat 50 juta. Rusak ringan dapat 10 juta. Kasihan, rusak berat tidak diberikan. Berarti ada tidak beres itu. Ada yang tidak mendaftar, tidak mencatat namanya, yang tidak dapat ini. Tentu perbuatan demikian tidak adil. Ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yaumil qiyamah. Takutlah kamu pada berlaku zalim. Karena perbuatan zalim bahkan orang itu buta besok hari kemudian, tak melihat besok hari, gelap di hari kemudian. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, itulah yang paling dekat pada derajat takwa. Jadi orang tidak adil, berarti tidak takwa. Ya Allah, jangan sampai terjadi demikian. Kalau orang yang dianiaya mendoakan kita, bisa jatuh ngeribang kita, sungkur, kita jatuh, dah bisa bangkit lagi, marah, angkun, lepang, timpak, kata orang, dah ada geraknya lagi, dah ada nguitnya lagi, itu akibat kita zalim, tidak adil, pilih kasih kepada rakyat, pada masyarakat, tak boleh terjadi. Dan didengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau benar, maka kiranya harus ditegur petugas-petugas di desa yang tidak mencatat nama warga yang rusak berat, rumahnya kena gempa sampai sekarang belum dapat bantuan. Harus dapat bantuan. Demikian. Kalau tidak berlaku, berarti berlaku zalim, tidak adil. Baik, orang adil itu tanda orang takwa. Kalau tidak adil, berarti tidak takwa. Ketakutan saja. Baik, mudah-mudahan diperhatikan. Amin. Masya Allah. Lanjut. Dari siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Anda juga. Bersama seluruh keluarganya. Anda juga. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Sehat walafiat, panjang umur. Murah rezekinya selalu yang halal. Di bawah lindungan Allah. Masya Allah. Doa yang lengkap ini para pendengar, mudah-mudahan doanya kabul. Orang jauh pada orang jauh paling kabul doa.
da'atul akhi zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh sangat dikabulkan Allah Ta'ala. Karena itu jangan malas dan mendoakan orang. Karena kalau kita doa orang, malaikat di dekat kita mengatakan amin, amin, walaka bimislin. Dan kabul doa anda dan anda memperoleh seperti apa yang anda doakan saudaramu. Nggih? Karena itu jangan pelit mendoakan orang. Karena kita dapat keuntungan di doa malaikat. Kira doa malaikat kabul ya? Kabul doa malaikat. Ini tidak ada dosanya. Bolehkah kita berwirid memegang tasbih dengan tangan kiri karena tangan kanan kita kesemutan? Ibu Ida dari Peringgabaya yang pernah ketemu dengan kita di studio RHN Bilahari ya. Ternyata bijanya ada yang belajar di Mahat sekarang di kedua Banat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak sukses melanjutkan pendidikannya di Mahat. Mudah-mudahan segera corona diangkat Allah Ta'ala. Ibu, jangankan tangan kita sakit kesemutan, tidak sakit saja boleh kita pegang tasbih dengan tangan kiri kita, walaupun kita tidak sakit, apalagi sakit, boleh kita pegang tasbih dengan tangan kiri, tapi tentu paling afdol tangan kanan. Biarkanlah tangan kiri bagian kebersihan, bagian yang kotor-kotor, bersihkan yang kotor. Mudah-mudahan, amin. Tetapi begini, Ibu Ida, teman-teman dari Wahabi tidak bolehkan kita pakai tasbih. Haram pakai tasbih. Menghitung tasbih subhanallah 33, Allah Akbar, atau subhanallah dan sebagainya. Alhamdulillah, tidak boleh pakai tasbih. Haram kalinya. Padahal di kota Makkah, Madinah mungkin 10 truk ada di sana dijual tasbih. Kenapa di negeri yang justru negeri yang Wahabi kok tasbih dijual banyak-banyak? Dan dikatakan pakai tasbih itu haram. Masya Allah. Maulana Syekh dulu nyebut kita pakai tasbih itu namanya muzakirah. Tasbih itu namanya muzakirah. Suatu yang selalu mengingatkan kita. Kalau pegang tasbih, pati mulut kita mau menyebut nama Allah. Beristighfar, bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Maka dia mengingatkan kita untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak dibolehkan, kasihan. Ada hal yang perlu kita tahu, Ibu Ida di Peringgabaya. Hal-hal yang mereka tidak bolehkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap tidak boleh itu. Hanya sampai Bismillah saja. Yang dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pahamnya teman-teman Wahabi. Termasuk selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, haram itu mengucapkannya. Tidak boleh. Kita sudah biasa di Indonesia kalau hari raya selalu selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Raya Idul Adha, selalu kita ucapkan. Saudara, bahagia kita, senang kita dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kita ucapkan pada sama umat Islam. Sampai kita mengucapkan minal aidin al faizin al makbulin. Idun mubarak. Qabbalallah minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Kita ucapkan sebagai rasa senang bahagia kita, tahniah pada sama umat Islam. Dikatakan haram mengucap kalimat demikian. Memang demikian. Kemudian haram kita bawa mayat ke kubur dan mengucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa mengucap itu? Daripada kita ngomong yang macam-macam, tertawa-tertawa, bikin lucon, bawa mayat kubur, mendingan sudah baca tahlil. Boleh, bagi mereka haram. Tak boleh. Masya Allah. Kemudian ada lagi. Haram membawa mayat ke kuburan pakai ambulan. Haram bawa mayat ke kuburan pakai ambulan. Kasihan. Kalau mayatnya dari Mas Bagi dibawa ke Selong, lelah mereka nanti belembah gitu atau mikulnya. Tak boleh pakai ambulan. Aduh, tinggalan sepur kita kalau begini. Kemudian tidak boleh kita pakai bahasa lain daripada bahasa Arab. Kasihan orang Lombok pakai bahasa Sasak, tak bisa pakai bahasa Arab. Dong salah semuanya, dosa semuanya. Kasihan. Haram perempuan pergi sendiri. Walaupun aman keadaan. Dari Selong ke Pancor sendiri. Dari rumah ke sekolah ngajar, ibu guru sendiri. Pakai Honda atau pakai mobil sendiri. Tak boleh, itu haram. Ya Allah, kasihan. Dan kaum perempuan haram pakai long dress. Kenapa? Karena kelihatan palanya katanya. Walaupun pakai jilbab.
Ya Allah. Kemudian haram pakai tasbih. Sudah tadi haram pakai tasbih. Dan kalau kita tahiyat, harus telunjuk kita diputar. Mutar gitu. Sehingga tak hadap kiblat tunjuk kita waktu baca illallah. Mutar terus. Atau gini terus. Atau mutar kayak orang ngebor. Atau gini. Bahasa Inggrisnya nguntik. Kita punya telunjuk waktu baca tahiyat. Bagi kita jangan ndak asyhadu an la ilaha illallah. Luruskan saja. Tetap menghadap kiblat. Tetap menghadap kiblat. Bagi mereka harus gini atau gini. Wah Allah, saya pernah melihat, menyaksikan seperti itu. Kemudian terakhir disebutkan bahawa musik haram hukumnya. Musik apapun, musik Islami hanya boleh itu rebana, kasidah. Lain dari itu, tambah dengan piyolnya, gitarnya, bassnya dan sebagainya, itu haram hukumnya. Masya Allah, susah jadinya. Baik para pendengar, saya minum dulu. Pertanyaan semakin seru ni, dari Ibu Peringgabaya. Baik. Lanjut. Seberapa besar dosa kita suka ngomongin orang dari penakak? Masya Allah. Ngomongin orang itu namanya ngumpat. Ngumpat itu namanya gibah. Gibah itu namanya ngerumpi. Dosanya besar kali. Al-ghibatu saddu minaz zina, sabda Nabi. Gibah, ngumpat, gunjing orang itu lebih besar dosanya daripada berzina. Nabi tanya, kaifa zalika ya Rasulullah? Gimana? Kok ngumpat saja lebih besar dosa pada zina? Nabi bersabda, kalau orang berzina dan taubat nasuha, maka selesai urusan. Tapi kalau orang ngumpat walaupun dia tobat, dia belum terampun dosa, belum minta ampun maaf pada siapa yang diumpatnya, dan kemana dia itu ngumpat orang, dia harus minta ampun maaf juga di sana. Masya Allah. Nabi mengatakan, siapa-siapa yang mati belum tobat dan ngumpat, dia paling dulu masuk neraka. Siapa yang mati sudah tobat dan ngumpat, gunjing, gibah, maka dia paling belakang masuk syurga. Paling belakang masuk syurga. Masya Allah. Al-ghibah asyadu minisnai wa thalasina zinatan. Mengumpat itu lebih besar dosa pada 32 kali berzina. 32 kali berzina. Masya Allah. Berarti zina itu kecil dosanya. Siapa bilang? Tetapi ngumpat itu lebih besar bahayanya. Lebih besar dahsyat bahayanya. Karena itu mari kita hindarkan daripada mengumpat gunjing. Kalau pernah kita ngumpat orang, dan gimana cara minta ampun maaf pada orang itu? Orang sudah pergi, orang sudah meninggal, orang sudah menjauh, tidak tahu kita alamatnya. Maka Nabi bersabda, kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Menghapuskan dosa kita yang sudah ngumpat orang dan kita tidak sempat minta maaf padanya adalah kita selalu mintakan dia ampun pada Allah. Ya Allah, ampuni saudara kami yang selalu saya umpat. Ampuni dosa-dosa ya Allah, selalu diucap, sering-sering diucap. Mintakan ampun pada Allah. Orang pernah kita umpat, besok dia tidak nuntut, tidak keberatan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Dia sudah kita doa, mohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu jangan suka ngumpat, suka gunjing. Dulu Nabi SAW pernah lewat di kuburan. Tu lewat kuburan, Nabi nangis. Para sahabat bersama Nabi melihat Nabi menangis, bertanya, ya Rasulullah, mayu bekika, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Tadi senang-senang berjalan sama sahabat, itu masuk komplek kuburan, lewat kuburan, Nabi nangis. Nabi mengatakan, hadhani rajulani yu'adzabani fi kuburihima. Ini ada dua orang laki-laki di kuburan ini sedang disiksa dalam kuburnya, dengan siksaan yang sangat pedih, sangat dahsyat, sangat heboh. Kenapa ya Rasulullah? Dosanya ringan. Apa dosanya ringan sehingga dapat azab? Yuqadu alal jamri lailan wa nahara. Dalam kuburnya dia dipanggang di atas bara api siang dan malam. Apa dosanya Rasulullah? Tentu hebat sekali dosanya, besar sekali. Tidak, dosanya ringan. Apa dosanya ya Rasulullah? Yang pertama, la yastanzu minal baul. Hati-hati dari kencing. Hati-hati dari kencing, belum habis kencingnya keluar, dia sudah berhenti kencing. Nanti sedang berwudu, keluar kencingnya setetes. Sedang sholat, keluar kencingnya setetes juga. Sholatnya batal, kainnya ngejis, wudunya batal.
solatnya tidak terima Allah. Dan itu hati-hati daripada kencing. Baina ammata azabil qabri minal baul. Paling banyak azab kubur karena kencing. Akbaru azabil qabri minal baul. Paling besar dosa azab kubur dari kencing. Baik kencing kita sendiri, kencing anak kita, kencing isteri kita, kencing suami kita, pokoknya kencing siapa saja. Kencing bikin azab kubur paling dahsyat, paling heboh. Nauzubillah. Yang kedua, disiksa dalam kuburnya karena dia yu'zin nas bisani. Dia suka nyakitin orang dengan lidah, suka ngomongin orang. Bahkan kesana kemari ngadu domba orang, memecah belah orang. Yamsi bainahum bin namimah. Sana kemari untuk jelek-jelekan orang. Maka dia itu disiksa dalam kuburnya siang dan malam. Nabi perintah Sayyidina Ali atau sahabat ngambil 2 pelepah korma. Ambil 2 pelepah korma itu. Diambil, pakai parang tentunya. Kemudian ditaruh. Satu taruh sini, satu taruh sini. Ya Rasulullah, ayam pauhumah. Apa bermanfaat 2 pelepah korma ni? Nabi mengatakan betul. Bermanfaat. Mada mata rof bata ini. Selama 2 pelepah korma ini masih hijau, masih basah, belum kering, bermanfaat bagi orang yang ada dalam kubur. Kenapa? Khaffafu anhumah. Diringankan azab. Kenapa pelepah korma bisa meringankan azab? Karena pelepah korma masih hijau, masih basah ini bertasbih kepada Allah. In kulli syai'in la yusabbihu bihamdihi, firman Allah. Segala makhluk Tuhan semuanya bertasbih kepada Allah Taala. Tanam-tanaman bertasbih, binatang bertasbih, angin bertasbih, gunung semuanya bertasbih kepada Allah. Yang malas tasbih cuma manusia dan jin. Termasuk setan. Itu dia. Masya Allah. Baik, kalau gitu ibu di Penakak. Penakak. Ibu apa bapa ini atau saudara? Ya, saudara lah gitu. Di Penakak. Mari kita ajukan diri pada suka mengumpat, menggunjing sesama umat Islam. Baik. Makasih pada anda. Lanjut. Siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Pak Ustaz tetap sehat walafiat. Amin. Anda juga. Pertanyaan saya, bagaimana hukum menikahkan teman kita di negara rantauan? Malaysia umpama. Walinya sudah berwakil kepada saya. Di Jenggi. Kalau sudah nyata berwakil, umpama Anda sedang di desa Lombok Timur, orang tuanya menyatakan saya berwakil pada Anda yang kebetulan mau pergi ke Malaysia untuk menikahkan anak saya di sana, perempuan, dengan seorang namanya Madun. Sedang anak saya perempuan itu namanya Mecoh. Temannya kahwin nanti namanya Madun. Saya berwakil pada Anda untuk menikahkan anak saya. Saya terima. Maka boleh, silakan. Anda jadi wakil, menikahkan anaknya bapak ini di Malaysia sana. Anda sudah sah menjadi wakil. Disalahkan oleh orang tuanya sendiri dengan saksi-saksi segala. Beritahukan pada anaknya bahwa nanti kamu dinikahkan oleh wakil saya namanya ini. Gitu, Tenggi. Sah, Tenggi. Boleh. Silakan. Dari mana ini? Dari Jenggi, Masya Allah. Di Jenggi ada teman saya dulu di Radio Idola. Namanya Lalu Mukti Ali. Mudah-mudahan masih sehat walafiat. Lalu Mukti Ali. Penyiar Idola. Saya bersama dengan beliau selama 10 tahun di Idola. Kemudian ada di Radio Perintah Daerah Lombok Timur, RSPD, RKPD, RSPD. Beliau sekarang Perintah Daerah Lombok Timur itu selama 32 tahun. Alhamdulillah, di RHN sekarang 5 pun 6 apa 7 tahun. Sehingga saya sudah ngisi radio ini selama 48 tahun. Ada radio di Aimal, namanya Radio Karisma. Di KLP Sinar Rinjani juga pernah kita ngisi di sana. Alhamdulillah wa syukurlah. Baik, Jenggi ini. Kita lanjut para pendengar. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengusaha sehat walafiat. Selamat semuanya para pendengar, para pemirsa. Kenapa pemirsa? Karena pengusaha bisa menyaksikan langsung, secara langsung melalui Facebook. Silakan ikutin. Saudara kami yang ada di Lombok Tengah sana, di Desa Darmaji, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat selamat. Bahagia, Pak Ustaz, mohon pencerahan. Dalam solat berjamaah, saf pertama penuh, lalu saf yang kedua, di sebelah mana?
Kalau saf yang kedua banyak, ya silakan dari kanan diisi sampai setengah saf atau 2/3 saf, silakan dari kanan diisi. Andai kata diisi di tengah-tengah aja, tidak dari kanan, tidak dari kiri, boleh aja, boleh aja. Tidak mengurangi nilai solat jamaah Anda kalau Anda mengisinya tengah. Umpama ada 10 teman kita di saf kedua, kita isi di tengah-tengah, atau kita isi dari kanan, belah kanan dipenuhin dulu sampai setengah saf atau 2/3 saf, disilakan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, tidak mengurangi nilai solat jamaah kita. Yang penting solat jamaah. Nabi bersabda pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, alaika bil jamaah, fa innaka masyika ilal hajj wal umrah." Ya Ali, berjamaahlah kamu solat. Nah, pergi berjamaah itu sama dengan perjalanan pergi haji dan umrah. Wa ma yahrusu 'alaiha, tiada senang doyan pergi jamaah melainkan orang mukmin yang sangat dicintai Allah. Wala wa ma yazhadu biha, tiada pelit berjamaah melainkan orang munafik yang sungguh dibenci oleh Allah. Maka kalau tolab mahad suka berjamaah, awas. Hadis ini mengancam Anda. Okay? Kalau tidak bisa 5 waktu, ya 4 dong. Tidak bisa 4, ya 3. Kalau 3, ya mungkin maghrib, isya, subuh, zuhur masih di madrasah. Kemudian asar masih di sekolah. Pama bagi, atau masih di kantor, belum pulang dari kantor. Ya maghrib ada rumah, ada. Kenapa tidak jamaah? Isya ada, apalagi. Subuh apalagi. Kalau subuh tidak berjamaah, berarti banyak tidur, malas. Orang banyak tidur, kata Nabi, di dunia, besok paling miskin manusia di akhirat. Nauzubillah min dzalika. Itu Nabi SAW bermanik, paling aku takutkan pada umatku ada 5. Inna akhwafa ma akhwafa alaikum. Paling aku takutkan pada kalian, hai umatku, ada 5. Pertama, al-kasal, penyakit malas. Rumahnya di samping masjid, samping mushola, tidak datang berjamaah. Kenapa? Malas. Artinya kurang yakin, kurang istiqomah di dalam ibadah. Nikmat ibadah dicabut oleh Allah. Yang kedua, paling aku takutkan umatku nanti banyak yang melak-melak, hingga banyak yang obesitas, kelebihan berat badan, bulat-bulat, mokoh-mokoh. Kemudian yang ketiga, aku takutkan pada umatku banyak tidur. Ya, kalau sudah banyak makan, pasti banyak tidur. Yang keempat, aku takutkan umatku yaitu dhaful yakin, lemah keyakinan, tidak yakin kalau rajin jamaah murah rezeki. Kalau kita suka solat tahajud, kita akan jadi sehat. Tak yakin, akhirnya tidak terjadi. Coba yakin, pasti jadi kenyataan, insya-Allah. Kemudian yang kelima, ku takutkan umatku adalah penyakit yang namanya syirik kecil. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Paling aku takutkan pada kalian, hai umatku, syirik kecil. Apa syirik kecil, Rasul? Arya, pamer, ria. Tinggi. Mau dilihat-lihat, mau perhatikan. Carpar, cari perhatian. Carmuk, cari muka. Tidak ikhlas berbuat kebaikan. Kalau tidak ikhlas, semua amalan jadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Masya Allah. Baik, para pendengar, itu dia jawabannya. Untuk Anda bertanya. Kita lanjut. Jadi mohon maaf, saya harus membaca yang ditanyakan. Dari siapa? Buat Tuan Guru, moga-moga tetap sehat walafiat. Amin. Di desa kami ada warga yang kawin dengan orang Hindu. Upacara pernikahannya di Bali. Sekarang dia sudah memeluk Islam kembali. Apakah si wanita ini tidak masuk murtad? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalika. Seorang muslimat kawin dengan teman lain agama, dinikahkan di Bali, akad nikah di Bali. Begitu dia kawin dengan lain agama, dia langsung disebut murtad, keluar dari Islam. Perkawinannya menurut agama jelas, agama kita tidak sah. Hubungannya itu adalah hubungan tidak sah. Kalau hubungan tidak sah namanya zina. Tapi sekarang dia kembali kepada Islam, yang perempuan. Yang laki, kalau laki tidak, maka berarti tetap si perempuan sama dengan agama suaminya. Sudah termasuk di luar Islam, musyrik. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, doa si perempuan, tapi tetap suaminya non-Islam, maka dia sama dengan agama suaminya. Maka dia adalah musyrik, murtad.
Tapi kalau kedua-duanya masuk Islam, dua-duanya masuk Islam, tentu bagus. Diulangi akad nikahnya. Kemudian dinyatakan bahwa ya kedua-duanya laki perempuan masuk Islam. Alhamdulillah. Jadilah dia mu'allab kembali. Itu dia. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada. Tapi seyogianya jangan ada. Dan sampai dalam hidup kita pernah kita menjadi murtad. Keluar dari Islam. Kawin dengan non-Islam. Walaupun kembali ke Islam. Nauzubillah. Saya minum. Baik. Kita berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau bertanya gimana hukum berjualan online, sedangkan di sana tidak ada hukum tawar-menawar. Makasih. Tiang Fatir dari Suduni, Selong. Masya Allah. Fatir. Apa ti Fatir? Jual beli online. Sekarang ini seperti itu sekarang. Mau beli urap-urap aja online. Beli apa lagi? Jajan online. Apapun sekarang online. Orang tak perlu pergi ke mall, pergi ke toko dan sebagainya. Minimarket dan lain-lainnya. Supermarket. Cukup dipesan dari rumah. Dengan yang pesan ini duduk manis dari rumah, nanti datang sendiri yang ngantarkan. Datang sendiri. Apa dibeli? Urap-urap. Astagfirullah. Kalau ikan mendingan, tapi urap-urap pecel secara online. Kan sudah diketahui pecelnya begini, macamnya dan sebagainya. Yang dibeli sudah karuan. Jadi tidak perlu pakai tawar-tawaran, sudah dia ketahui. Kalau mau silakan, kalau tidak ya tidak dipesan gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya untuk antarodin, sama-sama ridho, pembeli penjual sama ridho walaupun pakai online belanjanya. Sekarang seperti itu akan terjadi, rata-rata. Ada banyak toko-toko yang kurang rajin online-nya, ujungnya sulit ada pembeli, apalagi dengan masih merajalelanya corona. Orang takut keluar, abot keluar rumah, pergi belanja dari rumah aja dipesan. Ujungnya banyak toko-toko, mall-mall yang kurang pembelinya, barangnya kurang dibeli oleh orang. Tapi dari segi sah kayak kita jual beli bai'us salam, jual beli tempat. Saya pesan buatkan saya lemari, ukurannya begini, kayu yang begini, gitu. Saya pesan, kita pesan kepada tukangnya, nanti diantarkan. Itu kan juga online itu, boleh, dibenarkan. Keringanan bagi kita pada zaman sekarang ini lebih dengan masihnya corona, dimudahkan kita beli melalui online. Masya Allah. Itu dia pada sama dengan ojek online. Kita pesan saja ojeknya, datang ke rumah, saya mau diantar ke sini-sini, mau diantar ke Lenting atau ke Tong Tangi umpama, datang ojek online-nya. Dari repot-repot mencari ojek di sana tinggi perempatan. Itu kemudian diberikan Allah Ta'ala. Kiranya kita bersyukur hal seperti ini. Dari Seruni Mumbul, Kecamatan Pering. Saya kira Seruni Selong ini, Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya. Oh, ada nama Seruni juga di sana, sama. Baik, sama dengan Sandubaya juga ada di Mataram. Tidak hanya di Selong, Sandubaya, di Mataram juga ada Sandubaya. Bahkan Kecamatan Sandubaya di sana. Baik, terima kasih pada anda di Peringgabaya sana. Bagus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz sehat. Saya remaja dari Narmada. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya hati dan pikiran tetap istiqomah dan tidak mikirkan yang lain-lainnya. Mau jadi orang istiqomah. Manik Nabi, kalau mau jadi orang istiqomah harus ikhlas.
Maka nalillah fahuwan muttasil, wa maka nali ghairillah fahuwan mumpasil. Apa-apa dikerjakan lillah ta'ala, ikhlas karena Allah, pasti istiqomah. Apa dikerjakan tidak ikhlas, pasti celu-celu, Senin Kemis, angin-anginan, kumat-kumatan, datang-datangan. Itu dari sana. Jadi kalau ada orang tidak istiqomah, pasti tidak ikhlas tuh. Tapi kalau orang istiqomah, rajin datang, pasti ikhlasnya di situ nampak. Gitu. Mari kita jadi hamba Allah yang ikhlas selalu. Tentu untuk jadi orang yang istiqomah diperlukan amalan-amalan. Antara lain berdoa pada Allah. Apa doa kita jadi doa yang istiqomah? Doa kita antara lain doa istiqomah. Allahumma inna nas'aluka tsabat fil amri. Nas'aluka azimata rusdi. Nas'aluka syukra ni'matika husna ibadatik. Nas'aluka lisanan shadiqa qalban salima. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Nas'aluka min khairi ma ta'lam. Nastaghfiruka mimma ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ini doa menjadi orang istiqomah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ismata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah najat minan nar wal 'afwan dan hisab. Ini juga doa mohon jadi hamba Allah istiqomah. Dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa mohon jadi hamba Allah yang istiqomah. Itu dia. Ayo, kalau orang benar-benar Islam, maka tandanya adalah orang itu istiqomah. Tanda orang yang beriman, kata Nabi, la yakhafu fillah laumata laim. Tidak takut dicela, dihina oleh orang suka mencela, menghina. Apabila disampaikan padanya dua perkara, menguntungkan dunia akhirat, dia lebih milih yang untungnya di akhirat pada untung di dunia saja. Kemudian yang ketiga yaitu la yuraiya bi syai' min amali. Tidak riak, tidak so pamer dengan amal perbuatannya. Itu tanda orang beriman istiqomah. Innal ladzina amanu gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang mengatakan Tuhanku Allah, dia istiqomah. Tatanazzalu alaihim malaika la takhafu wa la tahzanu. Turun pada mereka malaikat setiap waktu menyatakan, hai hamba Allah beriman istiqomah, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Kami malaikat jadi temanmu dunia dan akhirat. Tuh, berteman malaikat orang istiqomah. InsyaAllah. Mari kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Orang istiqomah, insyaAllah menjadi orang husnul khotimah. Syaratnya tadi satu aja, yaitu kita harus ikhlas lillah ta'ala. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Perbuatan paling baik, perbuatan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit-sedikit, sekecet-sekecet. Sedekah tiap hari 5.000, tidak apa-apa. Daripada sekaligus sedekahnya 100.000, sebulan tidak pernah sedekah lagi. Kalau tahajudnya setiap malam dua rakaat, tapi tiap malam daripada sekaligus solat tahajud 40 rakaat, sebulan tidak pernah tahajud lagi. Tidak bagus yang demikian. Sedikit tapi terus menerus, itu yang paling bagus. Makasih pada anda bertanya. Yang dari mana ini? Dari narmada, remaja, narmada, pemuda, narmada. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian semuanya, antum semuanya selamat, sukses dalam kehidupan. Amin. Kalau jadi mahasiswa, sukses sampai S1, S2, S3. Baik. Pak Tuan Guru, saya mau tanya, apa arti nama saya? Muhammad Zulfan. Salam dari Sulawesi Barat, Kota Mamuju. Tuan Guru, semua sehat selalu, amin. Masya Allah. Dari Kota Mamuju. Sekarang diikutin acara kita. Alhamdulillah kalian. Mudah-mudahan anda sehat selamat, bahagia selalu dan sukses dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat kita, agama kita. Jadi arti nama anda, yaitu Muhammad, orang terpuji. Zulfan. Zulfan artinya dekat, orang dekat. Illa liqarribuna ila Allah zulfah. Mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ada saya punya murid dari Kelayu dulu, muallimat, namanya Zulfa Rahmi.
dekat kepada kasih sayang. Nggih. Dia jadi Selong juga. Nggih. Ada jamaah kita tapi meninggal dunia, namanya Siti Zulfa. Zulfa artinya yang dekat pada Allah tentu bagus. Dekat pada Nabi tentu bagus. Dekat pada agama tentu bagus. Dekat pada orang tua semuanya jadi bagus. Nggih, tidak jauh. Amin. Demikian pada anda. Selamat di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Nggih. Provinsi Sulawesi Barat juga. Baik. Lanjut. Kalau ada pelungusami yang mendengar dan mengikuti acara kita dari Arab Saudi, mohon diberikan komentar dan mohon doanya dari sana, nggih. Kepada doa anda di negerinya Nabi, nggih. Kotanya Nabi, jadi doa yang kabul, nggih. Mudah-mudahan, amin. Pak Tuan Guru yang dirahmati Allah, amin. Apakah benar kalau kita majang foto makhluk yang bernyawa seperti foto Al-Mahfurlah Maulana Syekh Tuan Guru K. Haji Muhammad Zainuddin, nggih, Abdul Majid, katanya malaikat tidak mau masuk, nggih, rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Pertanyaan ini, nggih, dari radio Aimal. Masya Allah, nggih. Semuanya serba tidak boleh pada pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, nggih. Mari kita melihat beberapa hal yang mereka tidak bolehkan, nggih. Ada hal-hal yang mereka tidak benarkan, tidak bolehkan. Itu dia para pendengar, ya. Apa saja yang mereka tidak benarkan, tidak bolehkan bagi kita, nggih. Banyak sekali. Pada tadi kita sebutkan, pakai tasbih haram, nggih. Kemudian membaca la ilaha illallah 1000 kali, syirik. Orang bermazhab syirik, nggih. Taqlidul mazahib minasyirki, ikuti mazhab itu adalah syirik, nggih. Harbus Sofiata, perangilah orang-orang bertasawuf, nggih, sebelum kamu merangi orang-orang Yahudi. Masya Allah. Mereka menyuruh, meminta supaya makam Rasulullah dikeluarkan dari Masjid Nabawi di Madinah, dikeluarkan. Dan kubah hijau yang ada di atas kuburan Nabi di Masjid Nabi itu pada dirobohkan, dihancurkan. Tapi umat Islam sedunia keberatan. Tapi sekarang tidak berhasil. Itu dia, nggih. Banyak sekali hal-hal yang kalau kita ikutin ya seperti itu. Karena itu, nggih, zaman sekarang tidak boleh foto, susah hidup kita. Mau sekolah foto, mau kawin foto, pergi haji foto, nggih, mau apapun juga zaman sekarang, mau keluar negeri foto. Kalau tidak ada foto, susah, tidak bisa hidup kita. Zaman sekarang, dan tidak bolehkan ada foto, apalagi foto ulama-ulama yang kita cintai, yang kita taruh di dinding rumah kita, nggih. Itu kan tanda orang cinta pada ulama. Kalau di rumah kita nggih, umpama gantung raket, berarti kita senang maintenance, nggih. Kalau kita gantung pancing, berarti kita senang mancing. Kalau kita gantung sana foto masjid, berarti kita cinta pada masjid. Kalau kita gantung situ fotonya cewek cantik, nggih, tanpa nutup aurat, berarti kita senang pada yang pornografi. Nggih, tentu tidak baik demikian itu. Jadi jangan diikutin. Tak usah deh, nggih. Menurut mereka, wanita pakai emas haram hukumnya. Jadi Ibu Hajah yang bertanya ini, nggih, kan? Oh, dari Aimal. Iya, dari Amal, nggih, kan? Oh iya, Hajah Rasidah, nggih. Ndang Belu. Berarti anda tidak boleh pakai emas. Jangan Ibu Hajah suka pakai emas ya. Cincin emas, gelang emas, kalung emas, kriun emas dan sebagainya. Menurut mereka haram hukumnya. Kan itu jangan diturutin. Susah nanti hidupnya, nggih. Bahkan wanita dalam keadaan haid ditalak oleh suaminya, tidak jatuh talaknya, tidak jatuh perceraiannya. Ya Allah, betapa banyak wanita-wanita ditalak dalam keadaan haid, tidak jatuh talaknya. Jadi mereka berhubungan terus, nggih, padahal dia sudah talak. Na'udzubillah min dzalika. Itu pahamnya mereka. Tidak usah diturutin. Paham Ahlussunnah wal Jamaah sajalah diikutin, nggih. Insyaallah selamat kita, tenang kita. Demikian Bu Hajah Rasidah Dendang Bilu. Wah, ini sahabatnya Ibu Ariful Adi. Baik, nggih. Kita berlanjut. Masya Allah.
Tuan guru yang dirahmati Allah, apa benar ayahnya Nabi Muhammad SAW masuk neraka? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dikatakan ayahnya Nabi kita SAW masuk neraka. Insya Allah, kok teganya mengatakan ayah Nabi masuk neraka? Ayah Nabi kita kan hidup pada zaman Patrah. Ingat, surga itu ada 3. Pertama, Jannatul Amal. Surga dimasuki karena amal. Itu ada 8 surga. Tahu namanya 8 surga itu? Surga Firdaus, Adan, Khulud, Jannatul Naim, Jannatul Salam, Jannatul Jalal, Jannatul Maqam wal Qarar, Jannatul Ma'wah. Itu namanya Jannatul Amal. Surga dimasuki karena kita beramal, beribadah. Ada juga yang namanya itu surga Jannatul Ikhtisas, surga khusus. Siapa masuki surga khusus ini? Pertama, anak kecil, mati kecil, belum punya dosa dan kesalahan. Mereka nanti masuk surga. Masuk surga mana? Jannatul Amal, beramal, dia belum beramal, masih kecil, bayi. Surganya Jannatul Ikhtisas, surga khusus. Yang kedua, siapa saja yang Allah kehendaki. Yang ketiga, orang mati gila. Dari kecil sudah gila sampai mati gila. Di mana dia? Di surga. Surga apa? Surga khusus. Yang ketiga, orang percaya kepada Allah Maha Esa berdasarkan bukti, berdasarkan akalnya. Bukan karena dia dapat dakwah agama, tetapi dia berpikir Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Satu. Dia yakini itu dasarkan, yaitu bukti yang ada. Itu masuk surga Jannatul Ikhtisas. Kemudian orang hidup pada alam zaman Patrah, di mana kenabian belum datang, Rasul belum muncul. Mereka hidup pada zaman vakum daripada kenabian. Mereka itu masuk surga Jannatul Ikhtisas. Soal mereka tidak suka berbuat dosa-dosa, maksiat-maksiat. Kemudian orang yang sampai dakwah padanya, tapi tidak sempurna dakwahnya. Baru datang mungkin tuan gurunya tempat itu, seorang wali Allah, dia pergi. Belum sempurna pengajiannya, pelajaran berikan pada jamaahnya. Maka mereka ini nanti masuk Jannatul Ikhtisas. Abahnya Nabi, ayahandanya Nabi, ibunya Nabi, di mana di sini? Jannatul Ikhtisas. Kenapa? Dia hidup pada zaman Patrah. Nabi kita belum lahir. Nabi kita baru lahir. Belum dakwah, baru hanya berapa bulan. Berapa tahun, maka beliau masuk surga. Kok teganya kita mengatakan ayahandanya Nabi, ibundanya Nabi masuk neraka? Insya Allah. Dalam kitab Barzanji ada sebutkan, hafizal ilahu karamata li Muhammad abahul amjad sauna lismi tarakus sifah ramsibhu aratun min abihi wa ummi. Nabi dengan ayahandanya, ibunya, sampai Nabi Adam dipelihara oleh Allah Ta'ala pada nyembah patung, berhala dan sebagainya. Tetap menjaga keimanannya, tetap terjaga akhlaknya dari sejak Nabi Adam sampai keturunannya, sampai pada kanjeng Nabi SAW. Maka kita tidak akan mengatakan bahwa ayahandanya Nabi, ibundanya Nabi ada di neraka nantinya. Tega benar mengatakan Nabi, ayah Nabi, ibunda Nabi di dalam neraka. Tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan ayah saya di neraka, ibu saya di neraka. Tidak ada. Aku berani-beraninya kita mengatakan ayahandanya Nabi, ibundanya Nabi di neraka. Wa na'udzubillah min dzalika. Kita yakin ayahandanya Nabi, ibunda Nabi nanti masuk syurga. Baik. Lanjut. 10 kewajiban suami kepada istrinya. Masya Allah. 10 kewajiban suami pada istri. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ada itu 10 kewajiban suami pada istri. Bahkan termasuk yaitu durhaka suami pada istri. Nah, lawan daripada itu adalah, yaitu mari kita lihat dulu 10 kewajiban suami pada istrinya. Demikian pula nanti ada 10 kewajiban istri pada suaminya. Kita pernah sebutkan 10 kewajiban istri pada suami.
Apa itu antara lain? An yut'imaha idza ta'imah. Berikan makan kepada istrinya. Makan yang cukup, makan yang bergizi supaya imun, tak kena corona istrinya. Dia berikutnya berikan pakaian yang layak, yang pantas. Okay? Istrinya pakaian yang bagus, okay? Sama kualitasnya dengan pakaian suaminya. Dan suaminya pakaiannya bagus, istrinya okay? Pakaian-pakaian yang norak, yang murah, yang napi, tanggi, tidak berharga. Kemudian berikutnya menyiapkan rumah tempat tinggal. Menyiapkan rumah tempat tinggal bagi suami istri. Okay? Jangan numpang-numpang terus pada orang, kasihan. Punya anak numpang terus. Kemudian berikutnya yaitu sang suami jangan gampang-gampang memukul. Wala yadbil wajah. Jangan suka mukul sang suami. Keras betul jadi suami, kejam. Okay? Tak boleh. Okay? Kemudian tak boleh menghina. Wala yuqabbih. Jangan suka menghina isteri. Masakannya tidak enak, cara berpakaiannya dan sebagainya, semuanya dicela. Tak ada orang senang dicela. Justru kita sanjung dia. Wah, masakannya hari ini enak sekali. Okay? Dalam hanya sekedarnya. Besok insya-Allah ayam panggang di atas dan pidulang. Kenapa? Kerana menghargai gitu, sanjungan daripada sang suaminya. Tu caranya suami, okay? Sanjung dia walaupun tak enak, sanjung dia. Seperti Nabi nyanjung masakan Siti Aisyah padahal banyakkan garam itu. Tak enak. Tapi Nabi katakan enak. Ujungnya apa? Dia hargai sanjungan itu. Besok lebih dari itu yang dihidangkan oleh sang istri. Jangan suka menghina istri. Baik cara pakaiannya dan sebagainya. Kemudian jangan pisah ranjang. Yang pisah ranjang. Kecuali satu dan lain hal. Jangan tidak memberikan mahar pada isinya. Yang tidak memberikan mahar pada isinya. Mahar yang dulu tidak berlangsung. Sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kahwin belum diasyarakan mahar pada isinya. Kelansotan jadi suami. Harus diberikan segera. Kemudian kewajiban suami wajib mengajarkan agama kepada istrinya. Kalau tidak, ya suruh pergi ngaji. Malam ya'mur imra'atahu bisalah wa lam ya'limha qad khana Allah wa rasulah. Siapa-siapa suami tak nyuruh istrinya pergi solat, tak suruh istrinya pergi ngaji, maka suaminya khianat kepada Allah, khianat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kewajiban jadi suami, wajib nyuruh istri pergi ngaji atau ngajar dia ngaji kalau kita memang ustaz, tuan guru. Suruh dia pergi berjamaah. Lagi rumah dekat kok. Kemudian berikutnya yaitu menyuruhnya pergi solat jamaah. La tamna'u Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Yang kalian melarang istri kalian pergi ke masjid untuk solat jamaah, untuk ngaji. Tapi jangan pakai parfum yang harum sembalbat. Kemudian berikutnya yaitu harus dilakukan muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhum bil ma'ruf. Dalam muasyarah bergaul dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Kemudian hiburan, tentu isteri senang pada hiburan juga sekali-sekali. Terus menjaga silaturahim dengan keluarga kita sebagai suami dan keluarga isteri. Kita juga baik sama keluarganya isteri. Jadi saling menghargai satu sama lain. Kemudian yaitu supaya janji-janji kepada isteri dibayarkan. Hutang pada isteri juga wajib dibayarkan. Dalam hadis, rangkaian hadis ada sebutkan 20 perilaku durhaka suami pada isteri. Tu, 20 durhaka suami pada isteri. Awas, suami, anda durhaka pada isteri 20 macam. Ada kitabnya, saya punya kitab. Saya ambil, saya catat 20 durhaka suami kepada isteri. Masya Allah. Pertama, tidak melunasi mahar, mas kahwin. Allah, mas kahwinnya apa? Mekah Madinah. Sampai tua, tidak pernah dilaksana. Yang kedua, menarik kembali maharnya. Ngambil maharnya kalong. Saya ambil kalong itu. Kalong itu milik bibi saya. Astagfirullah. Kasihan. Dia menelantarkan belanja atau nafkah pada sang isteri. Tidak dikasih belanja yang cukup. Itu adalah durhaka suami pada isteri.
Yang keempat, langgar janji pada isteri. Langgar janji, lu janjikan belikan motor, sampai 10 tahun kahwin dah ada motornya itu. Hanya sepeda butut saja. Kemudian tidak menyediakan tempat tinggal atau rumah. Tidak menyediakan rumah tempat tinggal, numpang-numpang, nyodok-nyodok sama orang. Kasihan. Kemudian termasuk juga tidak melakukan hubungan seks kepada istrinya. Ada kemarin datang dari iaitu dan berduri seorang ibu, di mana hukumnya seorang kahwin tidak pernah melakukan hubungan dengan istrinya, dengan suaminya. Apa tidak cinta? Dan orang selalu mengharapkan malam pertama. Ini janda, tidak mau berhubungan. Apa tidak rusak perkahwinannya katanya? Tidak, selama dia itu tidak menyatakan cerai. Kemudian yaitu tidak melakukan hubungan waktu haid. Melakukan hubungan waktu isteri sedang haid, itu masuk durhaka suami. Sedang haid berhubungan, Masya Allah. Bersikap kasar pada isteri, itu adalah durhaka. Membiarkan istrinya nusyuz. Contoh nusyuz, maaf, istrinya keluar tanpa izin, berpergian jauh tanpa izin, atau pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan tidak mau kembali lagi, nusyuz. Membiarkan istrinya nusyuz. Kemudian mengajak istrinya berbuat dosa. Ada suami isteri sama-sama jual sabu-sabu. Ada suami isteri barang-barang mencuri Honda orang, sepeda motor orang. Kemudian termasuk durhaka suami, berikan beban yang berat pada isteri. Berikan beban yang berat pada isteri. Kasihan kaum wanita berikan beban berat. Tidak adil pada dua isteri. Durhaka suami itu. Nabi bersabda, man kana lahu imra'atani wa mala ila ihdahuma. Siapa punya isteri dua orang, poligami. Kemudian dan tidak adil, besok tubuhnya akan bengkok kanan kiri, bengkok ke depan atau bengkok ke belakang, tidak lempeng jalannya. Itu tanda dia poligami, tidak adil. Kemudian mengusir istrinya dari rumah. Diusir, ya Allah. Gimana kok diusir? Kemudian segala tanggung jawab diserahkan pada isteri semuanya. Suaminya tidur-tidur, tidak mencari nafkah dan sebagainya. Malas, abot, kasihan istrinya yang capek lelah cari nafkah, cari uang, bekerja, banting tulang. Suaminya santai-santai, tinggal terima makan, tinggal terima tidur. Itu durhaka. Kemudian menuduh istrinya selingkuh tanpa bukti, tanpa kenyataan, tanpa saksi. Dosa besar, dan itu masuk durhakanya sang suami pada istri, menuduh istrinya selingkuhan. Kemudian termasuk juga durhaka suami pada istri, cerai sewenang-wenang, tanpa salah, tanpa sebab musabab, tanpa hujan, tanpa angin, langsung dicerai dan tidak ada kesalahannya. Itu termasuk durhaka. Kemudian termasuk juga durhaka memeras istri. Apa artinya? Istrinya kaya, dia ambil terus, minta terus uangnya. Tadi malam saya lihat di TV, ada seorang laki-laki yang mencintai istri orang. Si orang itu orang kaya. Si orang itu suaminya kaya. Dia dekati istri orang untuk dapatkan uang banyak-banyak. Dia pakai poya-poya, uang diberikan oleh istrinya orang. Ya Allah, dia sudah berbuat dosa yang sangat besar. Apalagi sampai dia berzina dengan istri orang. Nabi bersabda, dosa paling besar nomor 3 adalah antuzania bihalilati jarika. Kau berzina dengan istri tanggamu. Dosa paling besar. Kemudian sang istri pacaran sama laki-laki lain. Ayu mamratin nazarat ila ghairi zauja syawatan sumirat ainaha yaumal qiyamah. Siapa seorang istri pacaran dengan laki-laki lain pada dia punya suami, besok kedua matanya diobeng, dilinggis, dilecok dengan paku
api neraka. Nauzubillah min dzalika. Yang berikutnya, termasuk durhaka suami pada isteri adalah menyebarkan rahasia hubungan seks, menyebarkan cerita rahasia hubungannya dengan istrinya. Cerita sama teman di kantor, cerita sama temannya tempat kerja, cerita sama temannya di sekolah. Gimana dia tadi malam, seronda, 2 ronda, 3 ronda. Masya Allah, semua diceritakan. Itu durhaka. Okay? Kemudian berikutnya, serumah dengan ipar. Serumah dengan ipar. Si suami, okay, dengan istrinya, serumah dengan iparnya. Okay? Iparnya iaitu saudara perempuan istrinya. Apa yang terjadi? Pernah terjadi, sering terjadi. Saat istri sedang di rumah, dan suami ada di rumah, ipar ada di rumah, syaitan datang menggoda supaya sang suami melakukan hubungan dengan iparnya, adik iparnya. Nauzubillah. Karena itu jangan terjadi demikian. Kemudian tidak ada pesangon pada saat masih iddah. Bercerai, waktu cerai ada iddah, selama iddah harus diberikan pesangon, nafkah kepada istrinya, mantan istrinya oleh suami. Dan juga yaitu biaya hidup untuk anaknya yang dibawa oleh istrinya dicerai. Tidak enggak, istrinya pergi tanpa berikan pesangon masa iddah, tidak berikan biaya hidup untuk anak yang dibawa oleh istrinya. Dosa bagi sang suami. Kafa bil marisman yudai'a ma yaqutu. Berdosalah seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada siapa yang wajib beri nafkah. Istrinya dicerai, masa iddah dikasih. Kemudian anaknya dibawa, wajib berikan nafkah pada anak yang dibawa oleh mantan istrinya. Itu dia para pendengar, durhaka suami pada istrinya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Dari siapa ni? Oh ya, dari Hajjah juga. Makasih Hajjah. Wah, panjang lebar kita sebut. Masya Allah. Ya, masih ada waktu. Tuan guru yang dirahmati Allah, bolehkah kita membaca selawat dalam sujud terakhir? Hajjah. Boleh saja kita baca selawat dalam keadaan sujud. Tapi kan ada doa-doa lain yang kita dianjurkan oleh Nabi baca sujud. Tidak kayak kepanjangan nanti sujudnya. Lagi kita jadi makmum, imam sudah mau salam, kita masih sujud. Atau jadi imam, maka nanti ulama sujud, bagi makmum nanti menggerutu, sebel. Cukup yang kita dianjurkan Nabi dibaca dalam sujud. Umpama doa yang dianjurkan Nabi dalam sujud, Allahumma qina bihalalikan haramik waghnina bifadlika amman siwak. Nabi bersabda, siapa membaca doa ini dalam sujud, maka hutang seperti gunung, Allah akan nolong dia bayar hutangnya. Mau kan? Atau Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi mengatakan sebaik-baik orang Islam adalah orang dalam sujud yang baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sambil baca tasbih sujud. Cukup panjang itu, jangan terlalu panjang. Kalau jadi imam menggerutu makmum. Nanti kalau jadi makmum ketinggalan oleh imam. Tak boleh sampai ketinggalan 2 rukun oleh imam. Demikian Hajjah. Dari segi boleh Hajjah baca salawat atau baca doa-doa yang lainnya. Atau doa mohonkan ampun bagi ibu bapa sudah meninggal, suami sudah meninggal dunia. Boleh buat aja. Baik. Semoga mami tuan guru tetap sehat, panjang umur, murah rezekinya, tetap dalam lindungannya Allah. Amin. Nanti yang dengar di radio sunnah, yang mana yang dimaksud solat suhub. Wow, Bu Arifun, saya tidak pernah dengar namanya solat suhub. Saya mengajarkan hadis sudah 18 tahun di Mahat, tak pernah membaca hadis yang dimana Nabi nyuruh kita solat sunat suhub. Kalau khusub, ya khusubul qamar, yaitu gerhana bulan. Kusub syamsi, gerhana matahari. Kusub atau khusub, bukannya solat sunat
Apa ini tanggi? Suhub nggih. Khusub atau kusub. Kusub matahari, gerhana matahari. Khusub gerhana bulan. Kalau itu boleh, Bu. Tanggi itu harus dilaksanakan. Gerhana bulan, ayo pada solat sunat gerhana berjamaah. Gerhana matahari kemarin tapi tidak kelihatan kita tanggi, maka kita adakan solat sunat berjamaah, solat sunat gerhana matahari kusupus syamsi. Nggih, itu dia. Makasih, Bu. Baik. Kalau itu ada nggih. Lanjut. Tuan Guru yang tiang hormati, istighfar yang artinya aku mohon kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku. Nggih, aku mohon ampunan untuk diriku, kedua orang tuaku, orang yang mempunyai kewajiban atau hak kepadaku, untuk orang-orang beriman, laki dan perempuan, untuk kaum muslimin, laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang ditanyakan yang mana yang dimaksud dengan orang yang mempunyai kewajiban kepadaku, punya hak kepadaku, pencerahan Ibu Ariful. Para pendengar, yang dimaksud dengan orang punya kewajiban pada kita, mungkin orang itu pernah berhutang, belum bayar hutang, pernah berjanji, belum bayar janjinya, atau pernah minjam barang kepada kita, belum dikembalikan. Kita doakan, nggih, mohonkan ampun pada Allah. Atau ada orang punya hak dari kita, tak pernah fitnah orang, pernah caci maki orang, pernah mengumpat gunjing orang, menghapuskan dosa kita, kita mintakan ampun pada Allah. Seperti hadis tadi, kafaratu man igtabtahu tastaghfirullah, menghapuskan dosa kita, mengumpat orang, betul orang yang kita tidak ketahui, sudah pergi mungkin, sudah musafir, pindah ke mana-mana, dan belum dapat minta ampun, maaf padanya, menghapuskan dosa kita, ngumpat orang, nyakiti orang, dan mintakan ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah, orang pernah saya umpat, pernah fitnah, pernah saya berhutang, belum saya bayar, ya Allah, mohonkan ampun untuknya, ya Allah, mohonkan ampun untuknya. Besok hari kiamat, mereka tidak keberatan, mereka tidak nuntut kepada kita. Itu namanya orang itu punya hak dari kita, atau kita punya kewajiban kepadanya. Kita belum bayar hutang padanya, kita mintakan ampun supaya nanti dia ridho, dia tidak keberatan, tidak nuntut kepada kita di hadapan Allah SWT. Itu maknanya Ibu Ariful, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, bahagia, sukses. Terima kasih ikut sertanya untuk korban nanti tanggal 1 Agustus, korban itu jatuh hari Sabtu, solat Idul Adhanya hari Jumat, tepatan 10 Zulhijjah jatuh hari Jumat. Karena hari Jumat, Sabtu biasanya teman-teman korban. Bagaimana hukumnya solat kita, kalimah dalam ruku atau sujud yang 3 kali tidak selesai bacaannya, baru kita bangkit dari ruku atau sujud? Dari Bapak Syamsul di Cengok. Nah, pandai diselesaikan Pak Syamsul di Cengok, harus selesai dong, baca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita ruku, waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu sujud 3 kali, sekaligus sempurna 3 kali, sekaligus kita tumak ninah. Itu yang dicari juga, tumak ninah. Tumak ninah itu masuk rukun solat. Kalau kita baca sekali, jangan-jangan belum sempurna tumak ninahnya. Tapi kalau dibaca 3 kali soal anjuran Nabi, maka tumak ninah kita sempurna, solat kita jadi sempurna karena tumak ninah sempurna juga. Kalau dibaca 3 kali dari Pak Syamsul di Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, ya, Kecamatan Suralaga. Demikian, Bu, Pak Syamsul. Baik, mari kita sempurnakan solat kita. Baik, masih ada waktu, tinggal dikit. Masya Allah. Ya, lanjut. Apakah darah putih itu najis? Apakah kita wajib mandi bersih baru kita solat hamba Allah di sakra?
darah putih itu najis sama dengan mazi, bukan mani, mazi. Sama dengan darah merah, darah putih, mazi, kencing, sama-sama najis. Tidak wajib mandi. Okay? Itu dia. Jadi darah putih itu masuk penyakit, bukan haid, bukan mani, tapi najis. Jadi wajib dibersihkan. Kemudian kita berwudu, solat. Tak wajib mandi karena keluar darah putih. Okay? Bukan haid. Baik, okay? Terima kasih kepada yang bertanya dari Sakra. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau tidak menaburkan tanah ke si mayit setelah kita menguburkan, okay, tidak ada artinya kalau kita sudah menguburkannya? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, harap maklum, okay, setelah dikuburkan, maka kita dianjurkan oleh Nabi menaburkan tanah di atas kuburan si almarhum, almarhumah. Sudah dikuburkan, sudah ditutup, okay, kuburnya dengan tanah. Mau kita pulang, ambilkan tanah 3 genggam, taruhkan di atas kuburan si almarhum. Sunat, dianjurkan oleh Nabi SAW menaburkan tanah di atas kuburan 3 kali. Sunat. Okay? Tak wajib, tidak mesti semua orang harus naburkan tanah. Wah, tidak semuanya, tidak mesti semua. Okay? Ada mungkin wakili 2-3 orang aja, yang lain tidak apa-apa. Sunat kerjaan itu. Okay? Yang penting penguburan sudah selesai, dibacakan talqin, bacakan doa, okay? Kemudian kita mengadakan iaitu takziah, okay? Supaya, okay, sambil mohonkan maaf kepada yang hadir yang ikut mengantarkan jenazah kuburan, dimaafkan segala kesalahan. Tak ada manusia yang tak punya kesalahan. Okay? Kalau ada hutang, boleh bereskan, diurus oleh keluarga. Itu contohnya. Okay? Dengan demikian selesailah urusan, walaupun kita tidak taburkan tanah di atas kuburannya. Tapi kalau ditaburkan tentu lebih bagus. Bahkan tempat-tempat lain, okay, yang saya hadiri, selalu keluarga selesai penguburan, pulang jamaah, keluarganya baca Yasin bersama di atas kuburan. Kenapa demikian? Sayyidina Umar jadi contoh. Dan Umar berwasiat, kalau saya meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah di atas kuburanku. Laksanakan. Itu contoh. Okay? Jadi boleh baca Yasin di atas kuburan. Okay? Baca Al-Quran di atas kuburan seorang. Baik. Dan berlanjut. Buat Tuan Guru, saya mau bertanya tentang nama anak. Apa arti nama dari Mikaila, Nabila, Fitri? Wah, saya tidak sempat lihat ini di kamus. Mikail. Ukail ya sedikit berakal. Mikail, Makolah. Wah, saya belum baca di kamus. Nabila juga demikian, Fitri ya, yang suci, yang bersih. Ya, terima kasih. Nanti dicari dulu di kamus, karena baru saja datang tanyaannya. Okay? Baik. Kalau Ukail artinya dia sedikit akal. Okay? Ukail sedikit akal, kurang akal. Kalau Nazila Nazila Aulia Al-Fatin, apa artinya Tuan Guru? Kalau ini ada Nazila, okay, yang turun, Aulia kekasih, Al-Fatin Patona yang pintar, yang cerdas. Gitu, okay? Baik, mudah-mudahan kalau ini bagus. Ya. Lanjut. Dari siapa gerangan? Apakah masih berdosa mantan suami sampai sekarang? Tidak pernah adil sejak tiang masih bersama
dan pernah tinggal barang tiang selalu sama isteri pertama hamba Allah pada mara. Masya Allah. Tadi sudah kita sebutkan. Gitu. Man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma ya yaumil qiyamah syikku ma'il. Siapa-siapa miliki dua isteri, poligami, tidak berlaku adil pada istrinya, besok tubuhnya bongkok. Tubuhnya bengkok di hari kemudian. Dan supaya hapus dosanya, ya saling memaafkan. Minta maaf. Sang suami jangan gengsi minta maaf. Nah dulu pernah berlaku tidak adil, minta maaf. Daripada nanti dapat azab di hari kiamat, mendingan kita buang malu kita untuk minta maaf pada mantan istri. Kalau bercerai mantan istri, nanti tidak malu di akhirat. Dipandang oleh Nabi, dilihat oleh umat Islam, dilihat oleh malaikat. Bengkok tinggi tubuhnya. Karena dia tidak berlaku adil kepada sang istrinya. Salah satu istrinya dari dua istri yang ada. Ya berat sebelah. Baik, Masya Allah. Lanjut. Ntar lagi. Kalau motong hewan korban, apa perlu kita ucapkan nama orang yang berkorban, terutama korban sapi yang 7 orang? Ya perlu kita sebutkan. Si A, si B, si C dan sebagainya sampai 7 orang. Ini korbannya 7 orang. Bapak ini, ibu ini dan seterusnya. Kita sebutkan. Biar masyarakat tahu yang korban ini adalah si A, si B dan seterusnya. Tapi kan niat. Dan diniatkan bahwa ini adalah hewan korban untuk 7 orang. Saat mereka menyerahkan, 7 orang menyerahkan seekor sapi untuk dikorban, maka di situ sudah nyatakan ini adalah untuk korban mereka. Diucapkan, disebutkan dan sebagainya, tentu akan lebih baik. Karena itu adalah merupakan motivasi bagi umat Islam yang lain yang belum sempat ngorban. Kalau beli HP harga 5 juta, wah semuanya tinggi. Harga HP 5 juta, tapi dapat coating 1 juta. Silakan beli, semuanya berebutan membeli HP harga 4 juta. Tapi untuk hewan korban, seekor kambing harga 2 juta, 2 juta 100 lah begitu. Berat sekali. Pada itu menjadi kendaraan kita nanti di hari kiamat nyeberang siratul mustaqim. Addimu dhuhayakum fa innaha ala sirat matayakum. Pilih hewan korban yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling besar. Besok jadi kendaraanmu nyeberang siratul mustaqim sampai ke pintu syurga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti tidak jalan kaki nyeberang siratul mustaqim, melainkan kita naik kendaraan hewan korban kita masa hidup dulu. Apalagi berkali-kali berkorban tiap tahun, apalagi tentu lebih sempurna lagi. Makasih kepada anda. Baik. Bentar. Ya. Saya tanya dikit tentang ilmu fikih. Saya ingat dulu pernah tersentuh anjing. Maaf, dan saya tidak mensucikannya dengan cara membasuh 7 kali dengan salah satu basuhannya. Maki debu tanah, dan saya baru teringat sekarang. Dan apakah saya harus mensucikan sekarang, Pak? Gimana solat yang telah lalu saya lakukan? Masya Allah. Bertahun-tahun baru ingat, najis anjing itu belum disucikan. Berapa sudah solat yang kita tinggalkan atau yang kita kerjakan dengan pakaian atau badan yang najis mughallazah. Begini, pertama kita bertobat pada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua yaitu perbanyak solat sunat, bagi ganti. Mana yang masih kita ingat ini kena najis mughallazah, kita sucikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita yang dulu keliru, tidak hati-hati daripada najis. Persis seperti apa yang saya alami dulu. Ada seorang Pak Haji datang dari wilayah Kecamatan Sakra, datang ke rumah. Nangis-nangis dia. Ada apa Pak Haji, kok nangis? Dia jawab, saya ini umur 50 tahun lebih Pak Ustaz. Sejak saya ngerti melaksanakan ibadah solat, nyata setelah saya dengar di radio,
nggih, cara saya solat tidak benar. Cara gimana? Tidak benar. Cara berniat. Belum takbir saya sudah berniat. Jadi waktu takbiratul ihram saya tidak mengucap apa-apa dalam kalimah Allah Akbar. Karena saya sudah berniat sebelumnya. Nggih, karena kan rukun solat pertama niat, 2 takbir. Jadi saya berniat dulu. Masih belum berdiri saya sudah berniat. Solat pada solat berkat karena Allah Ta'ala. Baru berdiri, baru takbir. Tahu-tahu cara saya itu tidak benar menurut pelinggih di radio secara pemerintah daerah Lombok Timur. Betul harus begitu Pak Haji. Jadi bersamaan niat dengan kalimah takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau tidak, ya tidak sah solat kita. Gimana saya sekarang sudah umur 50 tahun, besok lusa saya mati, gimana ibadah solat saya nanti di akhirat? Yang katakan supaya bertobat, mohon ampun pada Allah Ta'ala, perbanyak solat sunat. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita, keliruan kita. Kenapa? Salah mengerti, salah paham dulu cara kita berniat. Demikian pula bapa ini yang Nabi tidak mensucikan bekas anjing, yang harus disuci 70 kali. 7 kali. Tuhuru ina ya hadikum idza walaqafil qalbu an yaghsilahu sab'a marat ulahuna biturab. Sucinya bejana kalau kena bekas jelatan anjing, basuh 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah. Campur dengan tanah airnya. Baru suci. Dan itu dipegang oleh Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa anjing najis mughallazah. Kalau kena pakaian badan kita tidak disucikan, maka solat kita tidak sah juga. Gimana cara sudah demikian lama? Mohon ampun pada Allah. Bersihkan, sucikan, solat kita yang akan datang ini, perbagus solat yang akan datang. Semoga Allah maafkan kekeliruan kita, salah pahaman kita. Itulah dia. Baik, kepada anda bertanya, para pendengar, iya, Pak Rosidun bila kembar, bagaimana hukumnya orang yang melihara hanya hatinya saja, kemudian pada yang lain-lain dia lalai, termasuk solat maupun puasa tidak dilaksanakan? Bukan solat, artinya dia tidak solat, dia meninggalkan solat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us solat wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Kan datang satu generasi manusia, yang mereka itu meninggalkan solat, hanya menunjukkan hawa nafsunya saja. Mereka akan menemui kesesatan, sengsaraan. Itu akibatnya. Solat hanya dalam hati. Tak ada solat mahati. Yang namanya solat aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'itu mahsusah. Yang namanya solat yaitu ucapan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Kalau dalam hati aja bukan solat namanya, menghayal namanya. Bukan solat. Ini solat demikian. Solat yang tidak benar, solat yang keliru, solat yang tidak akan diterima Allah. Namanya solat harus dikerjakan, diucapkan, dari sejak takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya solat. Itu yang diperintah Allah, aqimus solat wa atu zakah warka'u ma'rakin. Dirikan solat, tunaikan zakat, ruku bersama orang ruku. Ini tidak ruku, katakan solat, solat dalam hati. Tidak solat namanya. Itu namanya menghayal. Bukan solat. Jadi pasti solat yang tidak benar, yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dari bila kembar, mari diingatkan. Kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan pada saudara kita yang mau enaknya, tanpa solat, tanpa berwudu dan sebagainya. Cukup hanya dalam hati. Solat cukup dalam hati. Ya Allah, kalau gitu silakan makan cukup dalam hati. Berhubungan suami istri cukup dalam hati, minum cukup dalam hati. Silakan, bisa tidak? Berarti tidak bisa. Kalau gitu kerjakan solat sesuai dengan tentuan Allah Ta'ala, yaitu wajib kita dari sejak takbiratul ihram, berniat dan seterusnya sampai salam. Itulah solat yang sesungguhnya. Makasih pada peninggi. Itu juga katanya puasa. Puasa juga cukup dalam hati. Pada makan minum tapi cukup dalam hati. Masya Allah, khayal itu bukan ibadah solat seperti itu, bukan ibadah puasa kalau hanya dalam hati semuanya.
tak benar, batil. Okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah bersama selama kurang lebih 2 jam. Di HP saya masih ada, mohon maaf. Pelunggu Sami nyampaikan pertanyaan mestinya sebelum maghrib. Pasal sempat membacanya lebih dahulu seperti tadi, arti kata-kata sebelum cepat baca kamus. Karena kalau sudah maghrib tak ada di musola, setelah itu ada pengajian sampai ada isya, jamaah isya, baru berangkat ke radio. Tidak sempat membaca pertanyaan Pelunggu Sami. Karena itu mohon paling baik pertanyaannya sebelum maghrib pada malam kita ngisi tanya jawab agama Islam ni kita. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dan sempat dibaca lebih dahulu. Para pendengar yang dirahmati Allah, mohon maaf, terima kasih. Kita ucapkan wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq wal hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.